Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, walaupun ini room saya, ya memang harusnya ini room saya, Robi. Saya ngiri. Memang kamu ex-muslim? Ya. Muslim odong-odong ya? Enggak. Kenapa harus muslim odong-odong? Kalau saya muslim odong-odong seperti kamu lebih percaya dengan buatannya orang Yahudi, antek-antek asing. ChatGPT itu buatan orang Yahudi. Kok ya. lo? Ya memang sekarang saya tanya, ayo, kamu kan bilang saya muslim odong-odong, sekarang saya tanya dalil. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya apa? Mikrofon dimatikan. Artinya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya apa? Kalau kamu bukan muslim odong-odong seperti saya, pasti kamu tahu. Tak tahu saya, bro. Ya jangan, malas lagi ngomong. Saya lagi malas ngomong sama orang gila ya. Islam, saya sudah bilang ya, kalian kalau masuk room saya nggak usah rapal-rapal mantra ya. Kita semua sudah tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu mau rapal-rapal mantra di sini nggak mempan mantramu itu di sini ya. Kenapa? Justru jadi berbalik mantramu itu ke kamu sendiri kan, bikin malu kan? Tuhan, ampuni Tuhan, semoga belas kasih dan kerahiman dari Yesus Kristus menyinari selalu teman-teman Islam ya, supaya teman-teman Islam tercerahkan dari kegelapan. Amin. Tiba-tiba banget nih, but no, ChatGPT adalah. Gua agak habis pikir. Shalom Rohan, nih lagi nih. Halo. Satu. Shalom. Halo. Silakan. Kenapa ketawa mulu? Kalau Bang mau nanya nih, kalau misalkan masuk Kristen melalui mimpi basah bisa nggak Bang? Tanya tuh. Nanya tuh Bang tuh. Oke, saya jawab ya. Tidak pernah ada cerita bahwa orang memutuskan untuk beriman kecuali dalam iman Islam. Ketika seorang nabi bermimpi dia mendapatkan mendapatkan istri, itu ada. Itu baru benar. Jadi kalau misalkan ada cerita tentang mimpi basah kemudian dijadikan dalil iman, itu adanya di Islam dan itu imanmu. Betul, itu dapat istri gitu kan. Saya bermimpi di situ istri. Di Kristen Bang. Kristen kan harus melalui mimpi dulu. Nggak cuman Kristen, lu Islam ya. Kenapa gue langsung turunin nih, orang-orang kayak gini polemik, nggak mau diajak diskusi percuma, jadi saya turunin aja ya. Nggak ada otak juga buat apa. Nanti kita lama-lama jadi. Kalau kamu bilang bahwa kami mimpi, lu agama lu mimpi, nabi lu itu hijrah itu ke langit ketujuh, kalau bukan mimpi namanya apa ya? Wah, Joseph ini, kita harus tangkap ini, kita rekam ini, kita lapor ke Polda Metro apa ya? Kita lapor penistaan ini, pasti pasal penistaan. Gendeng kamu. Kalau saya menista, yang dikatakan menista itu nggak sesuai dengan fakta. Sekarang saya tanya sama teman-teman baik Kristen atau Islam, fakta nggak kalau misalkan nabi mereka itu bermimpi ketika melakukan hijrah ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit ketujuh, itu mimpi nggak kira-kira? Yang itu nabi, orang ulamamu aja mengakui kok itu mimpi. Terus kalau saya dibilang penista dari mana? Sedangkan itu fakta. Kamu kalau bilang mengenai mimpi-mimpi, ya nggak ada yang mustahil. Jadi kalau misalkan ada tadi Kak Adelia seperti tadi gitu ya, Kak Adelia bilang bermimpi Tuhan Yesus, kamu mempermasalahkan, tapi nabimu bermimpi ya naik ke langit ketujuh, kamu terima-terima aja. Gimana sih? Jangan bilang saya penista kalau memang itu beneran ada. Yang dibilang penista itu bukan sesuai fakta dan realita, tapi saya ada-adakan. Apalagi berkaitan dengan iman. Saya tahu
liciknya kalian itu bagaimana. Makanya sampai dengan detik ini strategi saya yang nggak pernah bisa dikejar oleh orang-orang api adalah mereka menunggu-nunggu kapan Joseph penista nabi mereka. Nggak bakalan. Lu pikir gue nggak tahu cara main lu, ya? Kapan nih Joseph bakal menista Allah kita nih? Nah ya, wah nih Joseph enggak. Saya pakai buku-buku kalian tuh. Makanya mereka nggak mau kalau diajak diskusi pakai kitab-kitab itu. Makanya saya kalau berhadapan dengan teman-teman dari seperti Badrul Afkar, seorang Badrul Afkar memahami cara otak saya berpikir. Dia tahu waktu kita diskusi ya mengenai pandangannya mengenai Zuma, Rifa yang berpolemik itu, dia kan memberikan pandangan. Tuh memang orang-orang seperti itu ya yang disebut dengan sabung Tuhan, jualan agama gitu. Ya, seperti itu. Tapi ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you Om Mika, thank you. Kenapa harus dengan cara-cara yang sudah saya bilang bahwa nggak usah memancing, saya nggak bakalan menista nabimu gitu ya, saya nggak bakalan menista nabimu. Buat apa? Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Tidak ada pencabutan nyawa. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku diberikan kuasa untuk menyerahkan nyawaku dan menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya selain daripadaku. Jadi tidak ada konsep cabut-cabut nyawa. Ini diskusi saya setahun yang lalu ketika saya diskusi dengan Islam, dari mana kalian mendapatkan nama malaikat yang disebut dengan malaikat Israel. Ini sebenarnya permasalahan dalam Islam loh. Banyak sekali permasalahan mereka. Jadi ketika berbicara mengenai Islam, sebenarnya problematikanya bukan hanya sekedar akidah dalam artian mempercayai kebagimanan Tuhan, tapi ajaran-ajaran mereka juga ada beberapa yang copy paste. Jadi teman-teman tahu ya, di mereka itu kan ada namanya rukun iman. Salah satu rukun iman itu kan percaya kepada malaikat-malaikat gitu. Nah, di mereka itu kan ada 10 malaikat, dari mulai Jibril sampai yang terakhir itu Raqib Atid, Malik Ridwan, ya kan. Nah, dari ke-10 nama malaikat itu, ini paling sudah sangat jelas sekali. Nama-nama malaikat mereka itu dari bahasa Israel. Gitu. Dan ini yang kita tanyakan. Oke, kalau mereka menyebut nama malaikat Jibril itu dari Gabriel. Memang saya sudah sering katakan Jibril dan Gabriel itu sosok yang berbeda. Gabriel yang ada di Alkitab itu bukanlah Jibril yang ada di Quran mereka, di iman mereka. Gitu. Kenapa ya? Let's prove then nanti ya. Gitu. Kalau memang ada konteks, saya nggak bakal bahas di sini. Nanti dibilangnya monolog. Saya hanya dibahas masalah ini aja. Kemudian masalah penggunaan istilah yang disebut dengan malaikat pencabut nyawa. Teman-teman kan sering bilang, wah malaikat Israel, malaikat Israel. That's the point. Malaikat Israel itu tidak pernah tercatat dalam hadis sahih atau bahkan dalam ayat Al-Quran mereka. Itu pernah saya tanyakan. Dari mana orang Islam punya keyakinan bahwa 10 nama malaikat itu salah satunya ada nama malaikat Israel? Kenapa itu menjadi salah satu hal yang penting? Kenapa Joseph mempermasalahkan itu? Teman-teman, once again, tadi saya sudah bilang, percaya kepada malaikat adalah bagian dari ke-6 rukun iman mereka. Perhatikan loh, rukun iman. Orang Islam wajib percaya kepada 6 hal yang disebut dengan rukun iman. Sepengetahuan saya, tolong koreksi saya kalau saya salah. Sepengetahuan saya, ketika Anda mengimani sesuatu, Anda harus punya yang namanya dalil. Anda harus punya namanya proof, bukti, gitu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa Anda meyakini sesuatu tapi dalilnya entek. Kalau kata kata orang Jawa entek dalilnya, ya nggak ada, gitu kan, kosong, nihil. Cuman dengar dari katanya-katanya, itu nggak bisa. Nah itu nggak aja. Itu. Oke, belajar lagi kalau Joseph God. Saya dapat umpannya teman-teman. Oke, cupu naik ya. Tolong ajarin saya kalau misalnya saya disuruh belajar. Good point. Jadi saya dari tadi sengaja memancing dan ini kena umpannya. Jadi kalau komentar-komentar itu nggak bakalan luput dari pandangan saya. Nggak cuman yang request. Ya, yang komentar juga pasti saya kalau melihat yang komentar kayak gini, ini kan berarti kan dia tahu gitu yang benar, tahu mana yang salah. Nah, ketika Anda berkomentar, belajar lagi kau Joseph, berarti kamu punya sesuatu hal yang bisa membuka pikiran saya dan orang-orang lain yang kamu nilai saya salah memikirkan tentang Islam. Ya sudah, ajarin saya naik. Oh, ditolak. Takut ya? Takut ya? Nah, ini lagi. Jadi, kalau di room saya itu banyak Islam yang kayak gini. Polemik-polemik kayak gini. Aku mencabut nyawaku karena aku Tuhan. Kan gue dari tadi udah bilang ya, tidak ada konsep pencabutan nyawa. Jadi despite of anything yang bisa menjawab jawaban mereka, mereka bakal terkonsep tuh. Nyawa dicabut. Nggak apa-apa, memang dalam konsepmu itu jadi kayak proses, kayak lagunya Upin Ipin, tanam-tanam ubi ya.
Milea itu kayak tanaman palawija yang ditanam di tanah, jadi cabut-cabut gitu. Padahal dalam konsep iman itu kita percaya bahwa kita mengalami kematian oleh karena apa? Dosa. Upah dosa adalah maut, gitu ya. Upah dosa adalah maut. Kita mengalami kematian bukan karena dicabut-cabut. Itu ingat teman Kristen. Jadi jangan pernah lupa dengan konsep iman kalian ketika kalian berhadapan facing with Muslim. Kalian jangan kemudian lupa kita tuh mati kenapa gitu, karena sering diskusi sama Islam, sering berdamping jadi Islam, jadi keikut-ikutan. Kita harus punya limitasi mengenai iman bahwa kita mengenal adanya kematian secara jasmani dan rohani itu karena kejatuhan dosa oleh karena Adam. Betul ya? Orang Kristen semuanya pasti sudah paham gitu. Ketika Tuhan Allah berfirman dalam kitab Kejadian kepada Adam dan istrinya mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pada hari engkau memakannya engkau akan mati, itulah. Di situ ketika berbicara mengenai kejatuhan dosa, kita mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Ketika berbicara dan ketika berhadapan dengan orang Islam, ketika mereka mengatakan manusia dicabut nyawa, kita harus tegas. Tidak ada kuasa suatu pun, bukan karena malaikat, tapi karena kejatuhan dosa itulah yang menyebabkan kita mengalami kematian. Itu poinnya. Makanya dikatakan dalam Alkitab upah dosa adalah maut. Nah, kita mengalami maut itu karena kita mengalami kejatuhan dosa. Makanya ketika seseorang sudah menerima Kristus, sudah dibaptis di dalam Kristus, apa yang dikatakan dalam Galatia? Galatia 3:27-29, kita satu di dalam Kristus. Di Galatia 3 yang sama dikatakan apa? Jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita pun mengalami kemuliaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan seperti apa? Filipi 3:21 sampai dengan 22. Kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Kristus akan mengubah tubuh kita yang fana dengan tubuhnya seperti tubuhnya yang mulia. Nah, jadi itulah kita tidak mengalami binasa dalam dosa, tetapi kita hidup kekal. Gitu. Kita mengalami kemuliaan, yaitu apa? Tubuh yang mulia, yaitu apa? Seperti Tuhan Yesus. Gitu. Filipi 3:21 sampai 22 tuh. Kita lanjut ya. Paulus sebagai apa? Paulus sebagai rasul dan gurunya Nabi Muhammad. Shalom Aji Saputra, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silakan dari Islam atau dari Kristen? Saya Muslim, Bang. Oke, silakan. Baik, Bang. Saya mau bertanya sesuai dengan konsep Abang yang ada di sini, yaitu bertanya. Bentar, saya baca. Abang bertanya mengenai mana ya? Saya nggak ketemu atasnya. Abang bertanya. Bukan, maksudnya Abang bikin konsep di sini mengenai Alkitab gitu ya, Bang. Jadi berkenaan dengan argumen melalui dalil-dalil gitu ya, Bang ya. Oh, mengenai itu. Tadi saya bilang kalau Anda meyakini sesuatu, Anda harus punya dalil, jangan entek. Iya, oke, setuju, Bang. Oke, lanjut, Bang. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai periskop kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus, ada manusia yang menyaksikan hal itu. Nah, di dalam menyaksikan hal kedatangan Tuhan Yesus, manusia yang saat itu menyaksikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Tuhan yang mana, Bang? Ini korelasinya apa ya? Gue pikir dia bakal nanya bagaimana cara manusia tersebut menyaksikan, bagaimana ini. Pertanyaannya tuh sebenarnya narasi premis awal dengan pertanyaan kamu tuh nggak nyambung beneran. Oke, Bang, diulang sedikit, mungkin saya salah pertanyaan. Nggak perlu diulang. Oh, saya udah sudah paham. dengerin secara seksama, tapi pertanyaan kamu itu antara narasi dengan pertanyaan itu nggak nyambung gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya, Bang, saya kan mengenai periskop kedatangan Tuhan Yesus. Ada manusia yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, manusia yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus itu di
Wah, kita semua melalui proses procreation, artinya penciptaan secara tidak langsung. Artinya kita melalui proses kelahiran, termasuk manusia yang diceritakan dalam perikop yang kamu tanyakan. Perikop ya, bukan periskop. Perikop Matius 26 ayat 29 sampai dengan 31. Matius 24 ya. Oh jadi itu ya bang ya? Iya. Oke berarti apa? Ya soalnya kan kalau kami seorang muslim ya memang tidak ada yang bisa berkehendak kecuali yang sudah Tuhan izinkan sekalipun itu terlahir pada saat kapanpun gitu. Artinya manusia merencanakan kelahiran tersebut segala macam tuh berdasarkan kehendak Tuhan, seperti itu Pak maksudnya. Bukan kehendaknya Muhammad, harusnya bukan kehendak Tuhan dalam Islam, kehendaknya Nur Muhammad, kehendak Muhammad. Nur Muhammad gimana maksudnya bang? Sorry bang. Dalam Islam itu ketika Allah mau ingin menciptakan sesuatu, Allah mau itu harus ada Nur Muhammad, sehingga ada dalilnya laulaka ma khalaqtul aflak. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan engkau Muhammad. Kenapa? Maaf, dalilnya Al-Quran apa hadis bang? Dalam perkataan ulama yang dijadikan hujah. Iya, kamu jangan bisa menolak perkataan ulama karena ulama itu masuk dalam 4 sumber hukum Islam. Kalau kamu mengerti, nggak cuma Al-Quran dan hadis Islam. Jangan tiba-tiba jadi orang yang amnesia ya. Oke bang, maaf bang. Saya ajarin. Dalam Islam itu ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat itu kias. Oke, kias, betul. Tapi kembali ke awal udah diutamakan belum bang? Artinya Al-Quran dulu kan yang terutama. Ya, lalu kalau hadis. misalkan hanya Al-Quran yang kamu cacat, nggak ada kisah dalam Muhammad sedikit pun dalam Al-Quran. Dari mana kamu tahu bahwa 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran Muhammad? 12 Rabiul Awal tanggal kelahiran Muhammad. Dari mana? Bukan dari perkataan ulama bang. Ya terus dari mana? Nggak apa-apa, terserah. Oke, kami mendapatkan itu dari dalil-dalil bang. Dalilnya seperti apa? Ingat kamu tadi barusan bilang bahwa harus terutama Al-Quran. Ada di Al-Quran nggak kira-kira? Tidak ada. Oke, good point. Terus kamu ngapain nanti hari Senin itu tanggal merah, kita ngapain, ngerayain apa? Besok itu ngerayain apa? Bang, Besok itu saya ngerayain sedikit apa? informasi. Maaf, sebentar, saya sedikit informasi. Besok Sebentar, itu ngerayain apa? Saya nggak mau langsung, saya nggak mau kemana-mana dibawa oleh narasi kamu yang bakalan lari. Besok itu atau di hari Senin itu ngerayain apa? Maulid Nabi tidak diajarkan di dalam Islam. Oke, Maulid Nabi tidak diajarkan oleh Islam. Terus yang merayakan Maulid Nabi itu Islam atau bukan? Bukan, Indonesia. Dah, selesai. Yang merayakan hanya umat muslim Indonesia. Di Arab Muslim tidak ada Indonesia. Maulid Nabi. Tidak ada Maulid Nabi di Arab. Abang Jangan tidak ada hypocrite. Maulid Nabi di Arab. Jangan hipokrit ya. Di Arab juga nggak ada yang pakai sarung. Di Arab nggak ada yang pakai mukena. Bang, jangan soal sarung. Ini soal Kalau bukan aku nggak soal usah kemana-mana, yang bawa seolah-olah di Arab nggak ada, di ini nggak ada, sekalian aja. Di Arab tuh nggak ada mukena loh. Di Arab itu nggak ada tahlilan loh. Apakah kemudian orang Islam di Indonesia bukan Islam? Wah ini sejujurnya ini penista. Parah nih orang Islam nih. Orang Islam yang lagi nonton, dimanapun anda berada, nih orang ngomong barusan, bukan ajaran Islam loh. Pemerintah tangkap orang ini, pemerintah. Karena pemerintah ketika menetapkan tanggal merah, hari libur, itu kan kesepakatan, apalagi itu hari raya agama loh. Itu hari raya agama loh, kamu bisa-bisanya bilang itu bukan ajaran Islam. Waduh, berarti itu hari raya pagan. Waduh. Gitu ya. Wah, penjarakan dia ini, kacau kamu. Kalau bukan ajaran Islam itu ajaran siapa bro? Soalnya kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya ulama-ulama Sunni itu mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah perayaan di mana di balik itu semua kita mensyukuri kelahiran Nabi. Kok kamu nggak bersyukur ada Muhammad? Malu? Nggak mau ikutan euforianya? Atau bagaimana? Kan harusnya kamu, oh iya bersyukur Nabi saya sudah lahir sehingga dari jahiliyah ke terang gitu kan, klaimnya seperti itu. Itu kamu kok nggak mau mengakui? Itu kamu kenapa? Jadi gini ya, kita
balik lagi. Ketika kamu mengatakan bahwa harus mengutamakan Al-Quran, sayangnya di Al-Quran, sekalipun dalam surah Al-Hijr, dalam dalil-dalil ayat Al-Quran jelas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara terperinci dan ayatnya menjelaskan secara detail, itu semua bagi saya adalah BS, singkatan dalam bahasa Inggris. Silahkan cari tahu sendiri BS itu apa kalau dalam bahasa Inggris, ya. Saya nggak mau ngomong terus terang, nanti pada ngamuk-ngamuk di bawah. Ya, BS. Jadi itu semua tidak explain secara benar-benar jelas, nyata, ya, sehingga butuh yang namanya dalil yang disebut dengan hadis. Hadis itu pun kalau kamu pengen tahu, hadis itu kan ada dua, ya, hadis qudsi dan hadis yang memang perkataan Nabi. Hadis qudsi itu kan dari Allah langsung. Ini yang sebenarnya pernah saya tanyakan dengan ustadz saya. Kalau hadis ada yang disebut dengan hadis qudsi bisa langsung dari Allah, kenapa Al-Quran nggak langsung dari Allah? Kenapa harus dari malaikat Jibril dulu? Ya itu omongan lain ya, konteks yang lain, saya nggak mau bawa itu nanti kemana-mana. Kita fokus masalah mengenai dalil. Ketika berbicara mengenai tadi kamu berdiskusi mengenai pertanyaan kamu, penciptaan manusia, kemudian kamu sempat menjelaskan kalau di Islam kami meyakini kehendak Tuhan. Sayangnya, unfortunately di dalam Islam keyakinan yang ada bukanlah keyakinan yang diterima oleh semua kalangan Islam. Ini kata kuncinya. Karena di Islam, semua orang berhak untuk menerima pandangan ulama yang berbeda selama masing-masing dari orang tersebut menilai pandangan ulama itu cocok dan sesuai dengan hati mereka. Ada yang mengikuti pandangannya UAS, ada yang mengikuti pandangannya si Ustadz Firanda, ada yang mana? Nah itu. Sulitnya Islam adalah di situ. Sehingga ketika terjadi permasalahan mengenai ajaran, kalian nggak pernah menemukan solusi jalan yang satu. Padahal kalian mengklaim sebagai penyempurna. Setahu saya definisi sempurna itu adalah satu padu dan utuh, satu kesatuan utuh dan satu padu. Gak bisa ketika berbicara mana yang sempurna tapi Anda masih terdapat, oh ini beda, ini beda. Oh iya kami mengamini ini berbeda, tapi masih mengklaim sempurna. Bagi saya itu yang dimakan dengan hipokrit, gitu. Omong kosong dan hipokrit. Nah, ketika berbicara mengenai kehendak Tuhan, balik lagi, sayangnya di dalam Islam itu bukanlah suatu jawaban yang paten dan pasti. Karena di dalam Islam ada keyakinan yang disebut dengan Nur Muhammad yang unfortunately sayangnya juga diyakini oleh beberapa yang kita sebut dengan debater Islam, ya, gitu. Walaupun nggak semua, seperti Zuma yang pernah mengatakan adanya Nur Muhammad, yang beberapa waktu lalu mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Nah, kandak yang mau saya katakan begini, saya tahu dalilnya. Dalam surah Yasin jelas Allahmu itu kan berkata, Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. Sesungguhnya dalam hal penciptaan, dalam hal menciptakan segala sesuatu, Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Tapi sayangnya berkat adanya inovasi perkembangan ajaran dalam Islam, ya, hebatnya ulama-ulama kalian itu mengenal adanya akidah Nur Muhammad, sehingga tadi sempat saya sebutkan dalilnya, laulaka ma khalaqtul aflaq, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan karena engkau Muhammad. Yang saya tanyakan, sekalipun irodahnya Allah ini kun fayakun, bisa berirodah, tapi permasalahannya sekali lagi dengan adanya Nur Muhammad, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi nih katanya. Jadi percuma. Artinya bahwa Tuhan yang kamu imani di dalam Islam itu menciptakan segala bentuk yang ada, yang kita sebut dengan materi, sehingga yang disebut ketika berbicara mengenai Tuhan yang dipahami oleh orang-orang yang bertuhan, meyakini Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan, sehingga istilahnya itu adalah creatio ex nihilo, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Tetapi dalam Islam meyakini dengan adanya akidah Nur Muhammad yang disebut bukannya creatio ex nihilo tapi creatio ex materia. Jadi Tuhan mau menciptakan materi dengan materi. Nur Muhammad itu materi loh, mau nggak mau. Kenapa? Karena sebagian banyak orang, walaupun ada yang mengatakan Nur Muhammad itu berada di antara kholik dan makhluk seperti Kiai Said Akil Siraj, tapi kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah makhluk. Mungkin karena untuk menghindari adanya dibilang nyontek dengan Kristen ya, gitu. Nah itu, jadi saya agak bantah, nggak setuju kalau di Islam itu Tuhanmu bisa berkehendak, kemudian kehendak Tuhanmu langsung jalan begitu aja, nggak. Tuhanmu terpatok pada Nur Muhammad, itu. Makanya nanti kalian itu kan menggantungkan keselamatan kalian dengan berselawat kepada Nabi kalian. Makanya ada nanti peristiwa nyambung dengan Maulid Nabi.
Maulid Nabi ketika kamu bilang itu bukan ajaran Islam, sebagai orang mantan Islam saya katakan memang bukan, itu ajaran pagan. Siapa mau tahu nggak? Yang kalian kan waktu itu saya jadi Islam ya teman-teman ya, pahami. Saya waktu itu jadi Islam, saya bilang itu ajaran pagan. Ya merujuk kepada teman-teman yang Kristen yang sekarang. Karena Maulid itu berasal dari keyakinan orang-orang Kristen Timur yang pada saat Syiah Fatimiyah, salah satu penggerak pencetus Maulid Nabi yang disebutkan oleh Ustadz Khalid Basalamah juga sebagai salah satu pencetusnya, itu merayakan Maulid Yesus Kristus, gitu, kelahiran Kristus Yesus. Maka mereka mencetuskanlah ini. Maka ketika mereka meyakini bahwa mereka juga harus merayakan ini, di salah satu agendanya adalah di salah satu ketika mereka merayakan ini, mereka meyakini suatu konsep yang disebut dengan Mahalul Qiyam. Ya, nih Mahalul Qiyam. Sekarang saya tanya sama kamu tahu nggak Mahalul Qiyam itu apa? Kenapa? Oke, silahkan dijelaskan kalau tahu. Minta tolong saya supaya teman-teman yang di bawah tuh juga mengerti. Jelasin ya Bang, tapi tolong jangan dipotong, saya jelasin dulu. Oke, jadi Mahalul Qiyam itu merupakan sebuah kayak ritual di dalam Maulid Nabi. Jadi untuk sampai dengan saat ini saya bertobat dari yang disebut dengan Islam yang ada di Indonesia kebanyakan Bang, yang mengadakan Maulid, Yasin, Tahlil. Saya bukan berada Maaf belum jelas maksudnya itu ritual apa? Diperjelas maksudnya, apakah ritual meyakini ada apa gitu ritual apa? Oke Bang, iya Bang, sebentar ya Bang ya, sebentar iya. Sekali lagi poinnya gini Bang, saya saat ini sudah tidak berada di golongan mereka. Contoh Habib seperti itu ya Bang ya, yang mengadakan Maulid. Mungkin yang ada sekarang misalnya banyak beredar tuh di Monas, banyak bikin, terus di jalan-jalan yang menutup jalan dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh para Habib atau ya pemuka agama di sekitar ya Bang ya, yang itu tidak berasal dari sedikitpun tidak berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya sampaikan pengalaman saya dulu pernah mengikuti itu ya, karena memang saya di Indonesia dulu sempat mengikuti yang seperti itu karena memang saya udah mengikuti Ustadz Khalid sebagai rujukan saya menerima ilmu agama Islam. Jadi saya memang menjauhi hal itu untuk sekarang ini, tapi saya berbicara pengalamannya yang Oke. Masih kurang jelas ritual apa intinya itu. Saya menghormati, saya menghargai kamu punya pandangan dan mengira. Oke, saya menyangka dan mengira saat itu ya, ini kebanyakan orang Mahalul Qiyam itu menyangka dan mengira putus. Oke. Lanjut. Jelas ya Bang ya? Oke, jadi udah jelas. Mahalul Qiyam itu. Mahalul Qiyam itu menyangka dan mengira bahwa orang-orang yang berada di situ itu melakukan ritual di acara Maulid Nabi, dia harus berdiri dan kedatangan Nabi Muhammad dia ada di situ. Benar apa enggak, Bang? Yang apa? Oke, saya perjelas dulu, kedatangan Nabi Muhammad dalam versi roh atau jasadnya. Aduh Bang, jadinya gimana? Ini suatu penjelasan. Sebenarnya ini suatu keyakinan yang nggak ada dasarnya, dan itu orang-orang yang udah maaf ya Bang. Jadi gini Bang, saat Mahalul Qiyam itu lebih biar jelas aja. Jadi gini, yang versi yang benarnya kalau kamu mau lebih detail, keyakinan orang-orang yang merayakan Maulid itu adalah salah satu ritual di mana orang-orang tersebut teman-teman berdiri. Kalau teman-teman nanti lihat acara Maulid, mereka tiba-tiba berdiri sambil menyenandungkan atau kalau kita sebenarnya berselawat lah kalau. Tapi mereka mengkidungkan syair-syair seperti qasidah burdah ya dan seterusnya, yang mereka tiba-tiba berdiri itu menandakan ruh Rasulullah. Perhatikan ya, saya ngomong ruh Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Itu poinnya. Bang. Itu benar pada keyakinan. Benar kan? Bukan gua bohong. Ya. Itu benar pada keyakinan mereka, tapi saya sekali lagi saya katakan saya tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu lagi. Nah pada saat itu dan sekarang saya benar-benar bertentangan keras dengan hal itu. Kalau dimanapun, jujur Bang, banyak yang datang ke rumah, tolong Bang, ini proposal Maulid Nabi. Oh sorry, maaf, saya nggak mengadakan itu. Abang Muslim bukan gitu? Ya saya Muslim. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang udah pergi ke tempat lain aja, saya nggak mau. Saya bilang seperti itu. Jujur aja seperti itu Bang, karena memang
Untuk apa saya melakukan sesuatu yang tidak diterima dan tidak ada dasarnya dan apalagi rujukannya itu nggak jelas. Nah, jadi sampai di sini sebenarnya kita sepakat bang. Sebenarnya kita sepakat. Cuman Sepakat, tapi penjelasan masalahnya di dalam Islam itu apa yang kamu yakini kan sampai dengan sekarang belum diterima juga sama orang. Jadi gini, permasalahannya gini, oke, masalah maulid kita tutup aja biar nggak kemana-mana. Yang penting kita sudah dapat nangkep gitu. Saya nggak perlu kamu ceritakan karena saya kan mantan Islam. Apa yang kamu alami saya pernah alami dulu karena saya juga Sunni dulunya, ya. Saya merayakan maulid juga, saya ahlul bid'ah dulu. Nah sekarang yang mau poin saya adalah ketika kamu meyakini sesuatu yang kamu sebut sebagai kebenaran, kamu bilang saya sudah bertobat, saya nggak ikut-ikut itu lagi, saya sudah bertobat dan seterusnya. Tapi permasalahannya yang kamu anggap itu sebagai kebenaran, yang betul-betul kebenaran versi Islam, apakah itu diterima oleh orang Islam lain? Jawabannya kan enggak. Kenapa? Karena kamu juga dari narasimu dari tadi menyebutkan masih diikuti oleh sebagian besar orang Islam Indonesia. Dan kamu nyebut-nyebut itu Islam Indonesia, itu Islam Indonesia. Berarti secara majority, secara sebagian besar kalau kita boleh simpulkan secara lebih jelasnya. Nah, yang mau saya permasalahkan bukan lebih ke arah maulid. Yang mau saya permasalahkan adalah ketika Allahmu berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, boleh dibuka, boleh di cross check, itu kan ayatnya itu kan berbunyi, ayat depannya itu hurimat alaikum, ya, yang berbicara mengenai diharamkan bagimu bangkai dan seterusnya darah. Di ayat yang sama Allahmu itu secara lebih jelas juga mengatakan telah kusempurnakan bagimu agamamu. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah saya menerima itu, oke, itu dalil kamu, itu Tuhanmu yang katanya berfirman, oke, saya terima itu, saya hargai itu, nggak saya nistakan, nggak saya ejek-ejek. Tapi yang mau saya pertanyakan di sini, kesungguhan ketika Tuhan mau berfirman, kan sesuai dengan tadi, ini masih nyambung, ya, kun fayakun. Nah, Tuhanmu sudah mengatakan Islam itu sempurna, sehingga nanti ada ayat-ayat lain mengatakan bahwa innad dina indallahil Islam, gitu kan, ya kan? Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, ya. Karena apa? Allah sudah menyempurnakan itu, sehingga Allah bisa memberikan kepastian, udah deh lo pada masuk Islam, soalnya orang satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Nah, pertanyaan saya, ketika ada hadis lain mengatakan Rasulullah menyebutkan orang Yahudi, orang Nasrani terpecah menjadi 71 dan 73 golongan, kemudian dia menambahkan umatku terpecah menjadi 73 golongan, ya, ditambah dengan kondisi relief yang ada dari kasus maulid ini, adanya perbedaan pendapat, ditambah dengan akidah yang juga berbeda-beda berkenaan mengenai kebagaimanaan Tuhan yang kalian katakan itu adalah satu, esa, ahad, wahid, atau apapun itu sebutannya bagi kalian yang kalian sebut sebagai Allah. Kenapa sampai dengan sekarang klaim sempurna itu tidak pernah benar-benar terwujud dengan nyata diimplementasikan oleh internal Islam sendiri yang terbukti dalam akidah, permasalahan baik masalah usuluddin dan furu' itu berbeda-beda. Di mana letak sempurnanya? Oke, ini abang nanya ya, saya mau kasih penjelasan boleh? Boleh, silakan. Boleh, oke bang. Jadi menurut saya selagi ada di Indonesia, yang dimana kita banyak temuin bang, nggak terutama sih, dimana belahan Indonesia bagian manapun ya. Saya terutama pernah nemuin yang saya datangnya sendiri tuh Bekasi bang. Jadi dia itu mengatakan ini adalah toleransi dalam agama, yang dimana dia ibaratnya minum teh, kami minum kopi, terus kami campur tuh sama-sama. Jadi bukannya toleransi yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh umat muslim, tapi ini udah kebablasan bang. Menurut saya pribadi, ini hal yang benar-benar apa ya bang, bahaya banget bang. Jadi toleransi yang dimaksud kan mungkin kemarin kayak, ya ini nggak melebar ke jauh-jauh ya bang, kedatangan paus ya. Kemarin itu kedatangan paus ke Indonesia sebagai kunjungan dan segala macam adalah bentuk toleransi yang paling kuat, yaitu ya sudah, kami mendiamkan, memberikan rasa aman ya terhadap kedatangan paus tersebut. Ya kami tidak menyambut, mohon maaf, seperti tokoh agama yang lain dia misal mengundang ke mana, ke arah mana, seperti itu. Tidak seperti itu. Artinya mungkin dari pihak Katolik yang ada di Indonesia itu membuat acara menyambut paus, itu lebih bertoleransi lagi menurut saya. Karena apa? Ya sudah, agama kalian itu kami telah hargai, sebagai kami mayoritas, kami menghargai itu semua dengan membiarkan kalian. Itu sebuah toleransi yang sangat tinggi, dan Al-Quran pun disebutkan seperti itu. Artinya kami tidak mengejek, kami tidak menghina gitu. Pada dasarnya dalam Islam jika diterapkan di Indonesia bang, akan ada hal-hal yang seperti itu bang. Kita tuh banyak banget yang disebut, mohon maaf, di pesantren dikatakan kitab kuning, kita belajar kitab kuning, kita belajar
kitab ini, kitab ini, kitab ini, itu menjadi bias bang, sehingga mendapat perbedaan pendapat yang harusnya, padahal dibilang perbedaan pendapat di antara kalian adalah rahmat. Bayangin aja bang, perbedaan pendapat dianggap rahmat. Coba, rahmat dari mana yang dibilang perbedaan pendapat? Ini aneh. Artinya dalam Islam perbedaan pendapat itu jelas memiliki batas ya, jelas Al-Quran hadis sudah membatasi itu gitu, sudah jelas. Tapi kalau perbedaan pendapat yang mohon maaf ya bang ya, tadi mengenai Syekh Akil Sirot dan segala macam, Al-Quran hadis itu yang paling diutamakan. Apabila itu semua sudah terpenuhi, baru ada ijma qiyas dan segala macam, itu baru bisa kita hadirkan di situ. Tapi kalau misalnya Al-Quran hadis sangat kontra sekali dengan perkataan ulama, terbalik ya, perkataan ulama sangat kontradiktif sekali dengan Al-Quran hadis, itu menjadikan sebuah pendapat ulama itu sangat lemah bang. Artinya gini, kalau tidak di Indonesia bang, itu menjadikan ini ulama yang paling terkenal, ini hal ini kita harus mendengarkan dia. Tidak semua seperti itu bang, dan didapatkan lagi pada acara Maulid Nabi bukannya banyak manfaatnya, tapi banyak sekali mudorotnya. Itulah bang kenapa kami sebagai Islam mayoritas di dalam Indonesia ini bang, ini saya mengatakan Indonesia ya bang ya, sekali lagi, karena di luar kami tidak menemukan hal itu. Di dalam Indonesia ini, Islam yang dikatakan mayoritas itu banyak sekali tidak disukai sama non-Islam, siapapun itu. Karena apa? Berisik bang di musola. Berisik sebelum mulai azan, banyak sekali nama solawatan anak-anak bocah mungkin, atau bapak-bapak mungkin, yang dimana tidak sama sekali Rasulullah SAW sunnahkan untuk itu. Tidak ada sama sekali. Makanya mencerminkan agama kita itu kalau diterapkan sama pribadi orang-orang Indonesia, ya mungkin mereka belum sempat memahami ilmu agama Islam yang benar gitu. Saya tidak menghina orang-orang Islam itu sendiri, saudara-saudara saya nggak mau menghina bang. Artinya mereka mungkin belum memahami ilmu agama yang benar. Tapi dari mana mereka bisa memahami ilmu agama yang benar jika di ruang lingkupnya kebanyakan hal seperti itu? Jika kami datang ke sana, kami disebut Wahabi. Gitu bang. Andai kata mereka tahu kasih sayang kami terhadap saudara-saudara kami, untuk membenahi itu menjadikan umat Islam mungkin bisa, iya bang, umat Islam itu mungkin bisa menggambarkan kepada non-muslim yang lainnya bahwa seperti ini loh Islam yang ada sesuai dalil, yang sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti itu bang. Ya kira-kira sedikit yang saya tahu gitu bang. Oke, thank you for nothing. Salafiyah. Ya, thank you for nothing ya. Saya mau tunjukkan, saya mau bantah dulu sebentar ya. Kamu bilang nggak di Indonesia. Nih, saya itu udah sering banget. Kamu kan, aduh, berapa waktu lalu saya ke Turki? Berapa waktu lalu saya ke Turki? Beberapa waktu lalu ke Turki. Ini kebetulan juga, ya sebentar ya. Beberapa waktu lalu saya ke Turki dan Bro masih mau ngomong nggak kira-kira? Ya, lanjut bang. Saya dikit bang. Ayo lanjut. Saya mau nunjukkan video buat kamu. Nih. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ini bukan Indonesia ini. Ini Turki ini. Lihat nih. Bahasanya nih. Nih. Kamu mau tahu nggak ini pakai dalil apa? Bisa bahasa Arab kan ya? Iya bang. Apa bang? Abang punya dalilnya? Ini baca ini. Ini dalil yang dijadikan hujah oleh orang yang kata kamu cuma ada di Indonesia. Di Turki mereka juga pakai dalil ini. Di Turki mereka pakai dalil ini. Jadi ini untuk membantah kamu, anggapan kamu bahwa hanya terjadi di Indonesia, enggak. Ini seperti virus cancer menyebar, ya, spreading, gitu. Lihat di sini, ana nurullah wa kullu syai'in min nur. Artinya apa? Ini kan karena bahasa Turki nih ya. Ini bahasa Turki. Kalau kita translation ke bahasa Inggris, lihat. Kamu orang Islam, baik Indonesia, Turki, atau bahkan belahan dunia manapun ya, bro, saya koreksi, nggak cuma Indonesia. Di belahan dunia manapun meyakini bahwa Muhammad tadi dijadikan sebagai penyebab Allah menciptakan segala sesuatu. Nih, I am the light of Allah and all things are from my light. Ini yang ngomong bukan Allah. Baca, our prophet say. Nabi kami berkata, Muhammad berkata, akulah cahaya dari Allah dan segala sesuatu and all things are from my light. Kamu mau tahu nggak ini ajaran dari mana?
Kamu mau nanya dalil? Ini dalilnya ada di sini, Yohanes 1. Nih. Itu kan I am the light of Allah. Nih. Yesus itu apa di dalam Injil Yohanes, kita lihat dalam Injil Yohanes nih. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Di dalam Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini dapat dari mana nih dalil kayak gini kalau bukan dari Kristen? Nih, dan ini sekali lagi bukan hanya di Indonesia, ini di Turki. Ini kalau kita buka belahan dunia manapun yang ada orang Sunni, mereka merayakan Maulid tapi versi mereka masing-masing. Kalau di Indonesia kan versinya bisa kelihatan ada tenda gitu ya. Lu nggak bisa pukul rata. Di luar negeri mana kenal tenda, mereka mah masih ada etika gitu kan. Berbeda, tapi dalam perayaan Maulid intinya di setiap belahan dunia manapun yang ada orang-orang Sunni itu pasti ada, bahkan Syiah gitu. Karena untuk perkara masalah Maulid dalam hal ini Syiah dan Sunni itu gitu untuk perkara ini ya. Tapi mungkin versinya once again sekali lagi beda gitu kan. Mereka lebih mempoinnya ada perbedaan lah di beberapa bagian gitu. Cuman dalam sejarah sesuai dengan yang kamu punya keyakinan bahwa kamu menerima Ustadz Khalid itu, ya Ustadz Khalid kan pernah menjelaskan bahwa Maulid itu dari Syiah Fatimiyah. Oke, membahas jawaban kamu sekarang. Satu, kamu bilang bahwa kita tadi saya nanya ya, penyempurna ketika saya bawa dalil bahwa di dalam Qur'anmu Allahmu itu bilang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu gitu kan. Kemudian sehingga ada dalilnya innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Yang saya tidak nangkep adalah kenapa kamu tiba-tiba lari ke masalah toleransi, kedatangan Paus Fransiskus, etc. bla bla bla. Itu nggak menjawab sama sekali poin inti dari pertanyaan saya untuk membuktikan klaim penyempurna. Jadi nanti hilang miss point gitu. Padahal pertanyaan saya sangat menusuk loh. Saya nanya begini, saya ulangi untuk terakhir kalinya ya. Saya sering nanya hal ini, tapi saya nanya untuk terakhir kalinya. Kalau tidak bisa jawab juga ya sudah, kita anggap bahwa mereka memang tidak bisa menjawab. Ketika di dalam Al-Quran, kalian berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Islam telah disempurnakan pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kemudian di ayat yang lain, di surah yang lain bahwa Allah telah mengatakan innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Itu kan bukti bahwa Allah nih pede gitu kan, percaya diri bahwa ya udah Islam udah sempurna gitu kan, manusia itu pasti akan selamat melalui Islam karena Islam satu-satunya agama yang sempurna. Oke, itu poinnya. Tapi di poin yang lain, nabimu itu dalam suatu hadis yang sahih ya, dan ini juga diterima oleh semua, saya bilang semua, hanya beberapa segelintir orang Islam yang awam aja, yang denial aja ya, yang masih menolak, menyangkal gitu kan, bahwa fakta bahwa Nabi itu pernah bersabda dalam suatu hadis ya yang sahih, dikatakan ketika Nabi membawa narasi orang Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 71 dan 72 golongan, Nabi juga mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Nah oke, ada beberapa jawaban yang saya terima sepanjang saya melakukan diskusi dengan membawa dalil. Mereka bilang, oh 73 golongan itu bukan dalam golongan-golongan Islam yang sekarang, Joseph. Ada yang denial, ya, ada yang lari dari tentang 73 golongan, ada yang menerima bahwa memang fakta Islam terpecah menjadi 73 golongan dengan adanya Sunni, adanya Syiah, adanya Salafi yang sering dituduh Wahabi, ada Mujassimah, kalau masih ada Mu'tazilah, kemudian ada banyaklah golongan-golongan Khawarij dan seterusnya. Nah, yang saya pertanyakan ketika berbicara mengenai ajaran, kan kamu tadi juga sempat bilang bahwa sebagian besar ulama itu memberikan, kalau kita sebutnya sebagai obat penenang ya. Kalau orang ini ya, orang lagi sakit diberikan obat penenang. Nah, ulama ilmu itu memberikan obat penenang bahwa di dalam Islam perbedaan adalah rahmat, yang sempat tadi kamu juga singgung dan kita dengarkan seksama. Dan kamu nilai itu adalah aneh. Ikhtilaf itu kan katanya rahmat, tapi itu aneh loh. Kenapa aneh? Nah ini, itu juga menjadi bobot pertanyaan saya. Ketika Islam diklaim sebagai penyempurna, kenapa masih ada ikhtilaf perbedaan? Once again, yang dikatakan sempurna adalah tidak adanya permasalahan yang kemudian dijadikan persoalan di kemudian hari. Bagi saya, ketika Islam diklaim sebagai ajaran sempurna, harusnya nabimu juga tidak perlu repot-repot memikirkan keadaan umatnya di kemudian hari. Dalam artian begini, ketika nabimu juga bersabda dalam suatu hadis, ku tinggalkan 2 perkara.
di mana dia berbicara mengenai Al-Quran dan Sunnah, bukan? Nah, ketika nabimu berbicara seperti ini saja, harusnya sudah menjamin kepastian. Oh, nggak usah khawatir, nothing to be worried, ya, nggak usah khawatir ya, gitu. Nah, tapi permasalahannya, seiring perkembangan zaman, apa yang terjadi dalam internal Islam adalah banyak umat-umat yang bingung tentang akidah dan tentang ajaran Islam mereka, termasuk dari pengalaman pribadi kamu. Itu sudah menjadi bukti loh, bahwa Islam tidak sebenar-benar dan seutuh-utuhnya sempurna secara ajaran akidah dari sisi manapun, dari secara usuluddin dan dari secara furu, gitu. Sehingga peran ulama sebenarnya yang kamu bilang ulama tersebut bisa salah dan seterusnya, ini juga yang menjadi persoalan saya. Di hadis yang juga nabimu pernah bersabda beribuan tahun yang lalu, nabimu itu bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata di kemudian hari umat Islam semua meragukan peran ulama, entah itu yang disebut dengan habib, entah itu yang disebut dengan kiai, syekh, ulama itu kan alim ulama, orang yang berilmu, gitu kan, orang yang mempunyai keilmuan secara agama, secara religinya dalam sudut pandang Islam. Sekarang kalau nabimu sudah berpendapat mengenai otoritas, Allah berpendapat mengenai otoritas, kenapa otoritas tersebut seolah-olah orang Islam itu ragukan? Sehingga banyak seperti contoh kamu, ya, nggak cuma segelintir orang, banyak orang, Unirifa dan seterusnya, mereka berani mengatakan ulama bisa sesat. Padahal once again dalam suatu hadis nabimu bersabda, al ulama warasatul anbiya. Kalau memang berbicara mengenai oh tapi kan nggak semua ulama Joseph, hanya ulama-ulama tertentu, oke, tapi mana dalilnya? Nabimu tidak memberikan kriteria dalam artian sekalipun yang memegang sunnah dan Al-Quran, nanti balik lagi seperti dari tadi kamu poinkan, harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi permasalahannya bro, orang seperti Syahid Abdul Siroj yang kamu tolak, Abdul Somad, Adi Hidayat, mereka mengklaim semua itu ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mungkin sumbernya sama, otoritasnya ada, diberikan nabimu dan Tuhanmu, tapi kenapa di antara ulama, di antara umatnya itu masih gantang belentong, masih ada perbedaan? Apa yang menjadi kekurangan gitu, sehingga kesempurnaan ini tidak pernah terakomplis secara utuh, tidak pernah secara benar-benar tercapai, dibuktikan oleh orang Islam di belahan dunia manapun bahwa mereka beneran sempurna. Karena saya tanyakan juga ke teman-teman saya yang mu'alaf, saya nggak bermasalahkan, saya bilang oke, gua menghargai sama kayak lu menghargai gua menjadi orang murtad, tapi yang gua tanya, lu mu'alaf jadi Islam apa? Mereka bilang saya nggak tahu. Gue bilang iris kuping gue, lu di tengah-tengah perjalanan harus tanya, lu Islam apa, Sunni, Salafi atau yang disebut Wahabi. Nanti lu lihat ajarannya di tengah-tengah itu seperti apa. Puji Tuhan, beberapa dari antara mereka curhat, nyesel. Tapi ya once again, gue nggak mau ikut campur. Lu mau balik lagi terserah, mau tetap di situ juga terserah. Gitu. Nah sekarang silahkan dijawab, karena saya dari tadi kalau kamu merasa saya nggak mendengarkan, saya mencatat ini di bagian belakang Alkitab dengan pensil jawaban kamu dan tidak menjawab sama. Siap. Oke bang, saya jawab karena abang penjelasannya cukup panjang. Yang pertanyaan pertama saya jadi lupa karena saya nggak mencatat. Ya jadi yang terakhir ini saya mau bahas dulu mengenai ulama itu adalah. Saya turunin. Mohon maaf nggak pakai lama. Ketika kamu sudah jujur, saya apresiasi. Tapi ketika kamu bilang saya tidak mencatat, saya turunin. Kamu penjelasan dari tadi saja, walaupun tidak nyambung aja, saya catat loh, saya hargai. Bentuk bahwa saya menghargai. Nih, saya catat nih. Kelihatan nggak kira-kira? Saya catat. Makanya dari tadi jawaban dia, saya ulang. Ketika dia jawab ini, saya mention. Ketika dia jawab ini, saya mention. Setidaknya ada 6 poin yang saya catat dari jawaban dia. Itu bukti bahwa kita menghargai ketika ada orang menjelaskan. Sepanjang apapun penjelasannya. Dan catat, sepanjang apapun yang saya jelaskan, saya menggunakan dalil. Dari tadi dia pakai dalil nggak kira-kira teman-teman? Silakan nilai antara saya sama dia ketika menjelaskan, ketika kita mengexplain. Bahkan sebenarnya tadi saya bukan penjelasan, tapi pertanyaan. Pertanyaan saya based on dalil, ya. Jadi saya nanya itu nggak cuma narasi premis yang dibuat-buat oleh asumsi pribadi saya mengenai Islam. Itu bukti bahwa saya sebenarnya masih punya hati dengan kalian punya iman. Pakai dalil. Ya, saya bisa seperti pemikiran polemik-polemik Islam. Yesus netek, Yesus begini, ya kan? Cuman berdasarkan pribadi kalian. Wah, gua keren nih menghujat Yesus. Nih, dalil dari tadi 3 kali putaran sama Aji. Dijawab nggak dari tadi mengenai kesempurnaan dalam Islam? Dari mulai bahas Nur Muhammad, dari mulai Maulid, dalilnya dibantah nggak?
Enggak. Pengalaman pribadi, asumsi, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya tidak mau berlama-lama gitu. Kalau saya dibilang penakut, oh siapa aja kamu boleh gantikan, kamu tunjukkan. Nah, kita sebelum ke siapa aja, kita sapa dulu. Salve Bro Johan, salve Om Don. Oh, Coach Charles kenapa turun? Salve, salve. Salve yang baru bergabung. Shalom, the first son. Saya naikkan 3 orang selain Johan dan Om Don ya. Salve, sorry bentar. Salam. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya tetap urutan ya. Abis the first son baru Pak Mulyadi, abis Pak Mulyadi baru siapa aja. Jadi tetap sesuai dengan urutan sekalipun saya naikkan 3 orang sekaligus teman-teman ya. Jadi saksi ya. Tadi the first son duluan. Silakan the first son. Apa yang mau disampaikan silakan. Salve bro. Salam bang. Salam. Saya dari Protestan bang. Oke, Ini bang silakan. mau boleh nanya nggak bang soal iman abang yang lama gitu? Boleh nggak bang? Saya coba Maksudnya- jawab semampu saya. Iya siap. Ini kan aku mau tahu aja gitu kan, ada katanya Muhammad itu kan bermujizat gitu bang. Terus ada yang bilang katanya membelah bulan itu gimana, maksudnya ceritanya gimana, terus ada dalilnya diambil dari mana gitu bang. Gue mau tanya itu aja bang. Oke, good question. Karena saya juga sudah berkata. Pengen tahu aja bang. Oke, good Iya. question. Saya sudah sering bilang, sekalipun saya mantan Islam, saya nggak bakalan mau jawab langsung karena selama masih ada orang Islam di muka bumi ini, nggak usah di muka bumi deh, di live TikTok gue, 1 orang aja gitu, gue bakal naikin. Jadi silakan yang masih Islam, silakan merasa masih Islam ya. Nih, gue sindir. Yang merasa Islam, masih Islam, silakan jawab. Pertanyaan the first son. Itu pertanyaan jelas. Di mana dalil Muhammad membelah bulan dan apakah itu bisa disebut sebagai mujizat? Go on, silakan. Halo, Mulyadi, siapa aja mau jadi pagan di sini, mau jadi berhala? Gue balikin ke tempat asal lu ya di Mekah. Saya sudah sindir loh. Saya jelas sekali bilang, saya sindir. Yang merasa masih Islam, silahkan jawab. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Lempar ke Yaman bro. Hei, siapa aja tadi lu bersuara? Siapa aja mau jawab nggak nih? Lu kan Islam, mau jawab nggak? Siapa aja mau jawab? Siapa aja mau jawab? Siapa aja mau jawab nggak? Wih, tadi kamu naik loh. Tadi kamu bersuara loh. Boleh diulang bang pertanyaannya? Oke. Ketika Nabi Muhammad diyakini punya mukjizat yang dinamakan dengan membelah bulan, peristiwa tersebut apakah ada dalilnya? Silakan. Oh, kurang keras ya, pakai speaker ya. Nih, pakai speaker nih. Ya, gue pinjam dulu toa masjid ya. Gue pinjam toa masjid ya teman-teman ya. Kurang keras kali, bukan diulang. Jangan gengsi, bro. Kurang keras, bro. Pinjam speaker masjid nih. Ketika ada peristiwa belah bulan yang dilakukan oleh Muhammad yang mengaku sebagai nabi, itu ada dalilnya enggak? Silakan dijawab. Malah turun orang gila nih Islam. Malah turun dia. Nah, lu rasain tuh. Telinga lu deket toa segede gaban. Ya. Ada yang jawab the first son gimana nih? Kita tampung dulu ya. Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi. Shalom, selamat malam. Ya, pertanyaan mengenai belah bulan itu bang, itu untuk kalau pengetahuan tentang itu
Kalau Islam yang masih awam itu belum tahu bang. Yang orang awam itu yang harus diketahui, yang harus wajib diketahui kan tentang rukun iman, rukun Islam, caranya sholat, sedekah. Kalau itu udah diwajibkan bang. Itu untuk kiai-kiai tertentu yang lebih paham itu bang. Kalau sekelas saya, sekelas belum tentu tahu karena itu tingkat tinggi bang gitu. Oke, terima kasih untuk tidak apa-apa. Ya, gitu the person ya. Itu kira-kira jawabannya yang sungguh sangat amat tidak menjawab. Terima kasih ya Pak Mulyadi. Bang Deverson ya, terima kekecewaan itu ya, saya tahu, saya merasakan juga karena saya juga barusan masih merasakan. Dan kedepannya Langsung kontak Abdul Somad bang kalau pertanyaan kayak gitu bang. Oh Iya, Aku jadi kiai kira menghujat lagi bang. Nah, iya, Mau ya tanya udah. kemana lagi nggak tahu lagi bang. Gitu. iya, karena itu Kenapa enggak? karena itu tidak diwajibkan di Islam untuk tahu itu. Yang diwajibkan itu caranya sholat, sedekah, puasa, haji, terus caranya najis apa gitu yang diwajibkan. Kalau untuk Berarti nggak ada kayak mujizat ya bang? kayak gitu tidak wajib bang, tidak wajib tahu lah gitu. Oh bentar, saya coba naikkan yang lebih ini lagi Pak Mulyadi, bentar ya. Tadi ada yang minta naik. Coba. Ya, mari. Perasaan itu cuma kisah, bukan ilmu kayak makrifat yang harus dipahami ulama atau para guru-guru petinggi. Itu cuma kisah loh padahal. Nih, nggak saya apa-apa, naikkan kita beberapa Islam ya. Nih ada beberapa Islam. Nih ada Cupu. Oh iya, Cupu, silakan. Selamat malam, mau bantu jawab? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Aku gak dengar ini. Aduh gimana ya? Oke, saya ulang ya Pak ya. Oke. Oke. Ketika ada peristiwa belah bulan, Nabi Muhammad itu kan belah bulan, dalilnya ada di mana Pak? Tidak dalil ya? Iya. Aduh ini saya di luar Pak Yosef ini. Gimana ini? Belum di rumah ini. Oh ya udah, tunggu aja. Sekarang di Bapak jam berapa sih Pak? Jam berapa sih sekarang? Aku di Kalimantan ini soalnya. Di Kalimantan sekarang jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 9. Jam 9-an ya, jam 10-an. Ya. Oke. Kalimantan Jam 10. Mau jam 11. Jam 10 mau jam 11 tuh. Nah Bapak, ya nggak apa-apa. Tunggu 2-3 jam lagi Bapak. Nanti akan ada yang turun di atas langit. Nanti Bapak tanyakan langsung ya, silakan. Ya nanti kalau sudah ada jawabannya nanti naik lagi request besok. Tapi ya saya nggak live di sepertiga malam karena ada acara yang lebih penting Pak. Ada yang turun. Saya nggak mau mengganggu ya. Saya nggak mau menjadi ini, menggantikan itu ya peran. Ya silakan di kopi mau jawab gak pertanyaannya? Kalau saya mengajukan pertanyaan boleh bang. Ini belum selesai Pak Mulyadi, ini diselesaikan dulu. Di sini ya, sabar. Silakan di kopi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Silakan. Nah, pertanyaan tadi di mana dalil baginda Rasulullah SAW itu membelah bulan. Nah, di sini saya izin jawab. Sebenarnya dari pernyataan Pak Mulyadi bahwa hal-hal seperti ini cuman ulama-ulama saja yang boleh tahu, itu sebenarnya tidak, Pak. Tidak, Bang. Sebenarnya ini kalau kita search di internet atau di Google, itu langsung muncul dalilnya. Nah, saya bacakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, artinya sesungguhnya Allah maka pernah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hira. Dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada satu ayat, yaitu pada surah Al-Qamar ayat 1 yang terjemahannya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan dilanjutkan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Itu saja jawaban dari saya. Sekian. Oh, ternyata bukan ilmu yang nggak bisa diakses Pak. Bilang aja bapaknya males, nggak tahu.
ada tuh jawabannya. Iya bang, memang gitu bang. Itu Maksudnya, apa? malas belajar itu bang. Bang penting Iya, bisa kalau mau sholat. belajar jangan salahin ulama, nggak boleh nanti diomelin sama orang Islam lain loh. Karena Bro, sibuk. Albert, Joseph. Kenapa Halo, apalagi bro. udah? Itu tadi udah dijawab tuh, betul tuh. Tadi saya mau sampaikan Apa? tentang di mana dalilnya Nabi Bukan saya yang Muhammad nanya. SAW. Bukan saya yang nanya. Oh, bukan Anda yang nanya. Iya. Kalau boleh kita bisa bertanya nggak? Oh ya, kira-kira sudah selesai belum diskusinya dan apakah kamu punya adab? Kira-kira ketika berbicara di depan orang banyak dan masuk room orang lain, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Loh, ketika tadi saya memberikan menyapa Anda, bro, boleh saya bertanya? Oh, bro-bro doang gitu ya. Nggak ada selamat malam gitu ya. Selamat Nggak apa-apa malam, sih. Joseph. Terus emang nggak tahu ya kalau misalkan kamu sering buka komal juga memangnya nggak ada urutan gitu ya. Jadi ketahuan dong sering buka komal tapi nggak tertib. Masih ada berapa orang nih bro? Oh, Sabar. saya kira enggak. Maksudnya begini, Anda kan buka room, Anda ini mau berdiskusi, ya kan? Betul. Saya buka room, saya punya peraturan dan peraturan saya jelas. Sekalipun saya naikkan 4 orang sekaligus, saya juga mempersilahkan mereka untuk berbicara tetapi sesuai dengan urutan ketika mereka naik. Karena kamu Oke. yang paling terakhir naik, berarti kamu paling terakhir. Terima Oke, itu. saya paling terakhir ya. Tapi saya paling terakhir kan? Saya paling terakhir. Setelah urutan saya tantang Anda berdiskusi. Pakai timer, berani? Ya silakan, tentang apa? Terserah, suka-suka Anda. Mau pakai timer, Anda kasih judulnya, terserah. Ya udah Ya sesuai kan? dengan konsep berarti saya, konsep ketuhanan. Oh, baik. Ya silakan. Nanti saya Silakan. temukan urutan saya. Karena kita Saya tunggu urutan saya. sudah terlanjur, kita tanya background dulu. Kamu dari Islam kan? Iya, saya dari Islam. Akidah Udah, kamu apa? lanjutkan dulu. Nanti urutan. Akidah kamu Saya apa? baru Islam nanti akidahnya apa? Silahkan. Akidahnya apa? Ya, akidahnya Islam. Kenapa? Oh, akidahnya Islam. Diam, saya mau tanya sama yang lain. The Copy, kamu ketika saya tanya Islam, kamu kan Islam The Copy. Akidah kamu apa? The Copy. Manhaj kamu apa? The Copy. Tahu nggak? Giliran sama orang manhaj, dia ini takut debat sama saya, nyari-nyari. Nggak takut, diam. Saya lagi nanya sama yang lain karena kamu nggak tahu. Saya Kamu jawab diskusi. akidah Kamu nantang Islam. saya diskusi, Diam. Kalau kamu tahu diskusi, kamu tertib. Dia Kalau takut kamu diskusi. tahu diskusi, kamu tertib. Saya lagi ngobrol sama The Copy. Diskusi sama saya, kamu ngobrol sama orang lain. Akidah itu apa? The Copy. Tahu nggak manhaj atau akidah itu apa? Oke, The Copy nggak tahu ya, nggak kedengeran bro suara kamu. Saya nggak tahu apakah mic kamu rusak atau gimana. Aduh, brother dia nggak berani diskusi sama saya ya. Saya sudah naik ke room dia. Dia Silakan nggak The Copy. berani sama saya. Akidah itu apa bro? The Copy. Nggak tahu ya kamu ya. Oke, Pak Mulyadi, akidah itu apa? Pak Mulyadi, akidah itu apa dalam Islam? Akidah itu Islam, keyakinan. Dikasih tahu dari Akidah tadi. itu apa? Manhaj yang disebut dengan akidah atau manhaj, di mana ulama ada yang membedakan, ada yang menyamakan akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj itu apa? Akidah itu, kamu kan nanya akidah itu apa? Akidah dan itu manhaj Islam. itu apa? Akidah atau manhaj, akidah atau dan manhaj itu apa? Kamu kenapa ganti dari akidah ke manhaj? Nggak bisa bedain Saya akidah dengan bilang manhaj. tadi akidah atau manhaj dan saya kasih penjelasan. Kamu nggak bisa Kalau tertib kamu ya? nanya Kamu akidah turun sama aja. saya Kamu jawab. turun Saya aja. jawab tentang akidah. Kamu turun aja. Kamu nggak tertib, ya? Kamu nggak tertib. Ini yang nggak guna di sini, gue turunin deh. The Copy, lu masih berguna nggak? Kamu ngomong nggak ada suaranya. Kamu buka-buka mic. Nah, dari tadi akidah kamu dalam Islam apa? Manhaj kamu? Sunni. Nah, mana? Apologet muda, naik lagi. Lu dengar nggak tadi jawab apa? Akidahnya apa? Sunni. Bahlul ente, orang Islam mau bertakiyah di sini. Lu gue tunjukin kitab-kitab yang ada judulnya akidah. Itu akidah itu bermacam-macam. Gak cuman Islam. Takiyah lu. Ya. Oke, saya tertib dulu nih The Copy, nanti bakalan nanya. The first one sudah tidak ada lagi yang ditanya ya. Saya ganti dulu ya bro ya. The first one tadi jawabannya sudah ada semua. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti kita uji sebenarnya masalah
belah bulan, tapi nggak apa-apa. Si The Copy ini nanya dulu. Nggak tahu saya, apologet muda masih ada. Nah, ini naik lagi. Nah, The Copy kamu nanti dulu, berarti apologet muda dulu. Kamu dengar nggak? The Copy itu tadi bilang akidahnya Sunni. Dengarkan, kamu nanya kepada saya, akidah itu apa? Saya jawab kepercayaan, ya kan? Akidah kamu langsung jawab Islam. Padahal Iya, saya jawab Islam. Adalah- Islam itu termasuk daripada kepercayaan. Itu satu. Nggak Kedua, usah kecuali kalau Anda bertanya kepada saya manhaj ya, mana saya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang Tadi saya sudah bilang loh, akidah atau manhaj atau akidah dan manhaj. Ada Berani ulama nggak yang pakai menyamakan saya? akidah dan manhaj. Ada ulama yang membedakan akidah dan manhaj. Paham baik, nggak? saya hargai Anda. Baik, saya hargai Kalau Anda. kamu Baik. hargai saya, dari tadi kamu nggak usah muter-muter, langsung aja Oke. jawab. Oke, baik. Dengarkan, izinkan Berarti saya berikan akidah waktu. kamu Sekarang- adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, baik, berikan saya waktu sedikit. Oke, sekarang kamu berani nggak debat sama saya pakai timer? Dah, gak usah menye-menye kita. Betul, nggak usah menye-menye, tapi kita harus tahu backgroundnya. Saya akan menjelaskan konsep ketuhanan sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Dengerin. Kalau kamu nggak mau menye-menye, saya kasih ketegasan sama kamu. Orang kalau debat itu harus tahu latar belakang masing-masing. Sekarang saya tanya sama Anda tahu Turun aja, nggak ngerti kamu. Saya kasih kesempatan terakhir ya. Saya pengen tahu latar belakang nih. Gini ya, Islam. Saya tuh sering debat juga sama yang Kristen loh. Anda harus tahu. Saya sering debat sama yang Kristen, betul nggak Om Don? Sering. Sama yang Kristen saya juga nanya, kamu Kristen mana? Gereja mana? Orang kalau debat, baik akademis maupun non-akademis, baik dari debat resmi ataupun debat tidak resmi, harus tahu latar belakang. Oh, debat resmi. Anda debat mahasiswa, Anda harus tahu, oh dia univ mana nih, latar belakangnya. Supaya apa? Oh, saya tahu latar belakang pemikirannya tuh apa, konsep pemikirannya. Itu strategi. Ini win-win solution. Anda tahu saya orang Katolik, pasti Anda akan menyerang konsep ketuhanan dalam gereja Katolik. Paham nggak? Anda orang Islam, oke latar belakangnya akidah atau manhaj, akidah dan manhaj Anda apa? Gitu saja kok pakai framing menyak-menyek. Itu baru prolog loh. Gak usah framing macem-macem. berani nggak diskusi sama saya pakai timer? Tentu temanya tadi sudah sepakat, ketuhanan saya sepakat. Lanjut. Saya Ya. tahu Anda Katolik. Udah. Sekarang kamu mau minta timer berapa menit? Saya kasih waktu Anda duluan. Serah, ya kan? Kita diskusi santai. Oke, saya debat sama Anda tentang konsep ketuhanan. Saya Oke, orang silakan. Katolik dan Anda orang Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ya. Iya, silakan. Oke. Silakan. Oke, berapa menit? Ya, terserah. Di sini bisa kan bikin countdown-nya. Pakai timer ya. Saya diam dulu. Oke, 3 menit. Silakan, waktu dimulai dari Anda. Atau Johan bisa bikin timer. Siapa yang Iya bikin kan, saya kasih kesempatan kepada Anda, tunjukkan konsep ketuhanan dalam Katolik. Saya pengen dengar, silakan. 3 menit kan? Silakan. Pembicara pertama itu dari kamu loh, harusnya. Dari mana pembicara pertama dari tuan rumah? Pembicara itu dari kamu loh. Pembicara pertama. Pernah debat gak sih? Johan kan bisa timer nggak Oke. Johan? Silakan kasih timer. Wait, saya ambil laptop. Oh ya, bentar. Berarti dia ambil laptop dulu, bentar. Kita tunggu. Iya, dia nanti on cam, mau on cam atau enggak terserah dia lah. Nanti penilaian kembali ke masing-masing. Mereka yang tahu untuk on cam ya silahkan on cam. Ya enggak? Sabar ya. Pengen nyalain. Oke, nggak apa-apa bro. Thank you ya. Maaf direpotin. Iya. Kamu mau on cam nggak nanti? Sambil kumpul data aja kalian. Iya, on cam. Oh ya. Nih bro apologet muda bakalan on cam nggak? Tuh ditanyain. Loh, saya kan pakai data, brother. Iya, bakalan on cam nggak maksudnya?
Saya nggak on cam. Nggak on cam. Iya. Nunjukin datanya gimana? Loh, brother, kalau saya berbicara, maka saya menguasai data itu, brother. Tidak mungkin saya mempermalukan. Nggak jadi. gue balik kamera tuh gue lagi mau ngambil buku loh. Gue baru kayak gini tadi. Kan gue nanya, mau brother mau on cam? Gue lagi kayak gini nih posisinya beneran. Gue tadi kan balik kamera gue pakai gini, mau bangun gitu kan. Bangun. Pas dia bilang, oh enggak, percaya aja sama omongan saya gitu. Dia lari mau ke sini, percaya saya akan omongan. Ya Allahu Rabbi, Tuhan Yesus baik. Dah, lu terserah lu mau Ini framing saya saja mau open. Mau pakai Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.